Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pernah enggak kita mencintai dan dicintai? Saya percaya semua kita pernah mencintai dan dicintai. Mungkin ada yang bertanya, "Loh Pak, wong saya sampai saat ini aja masih jomblo, kapan saya mencintai dan dicintai?" Bapak Ibu Saudara, bicara tentang mencintai dan dicintai itu bukan saja bicara tentang hubungan antara pria dan wanita atau hubungan sepasang kekasih, tapi bicara mencintai dan dicintai adalah hubungan juga antara orang tua dengan anak, bicara juga hubungan antara kakak dengan adik, bicara juga hubungan antara opa oma dengan cucunya, dan banyak relasi yang lainnya. Ketika kita ada Bapak Ibu di dalam hubungan mencintai dan dicintai, maka kita akan selalu melihat dengan cara yang positif orang yang kita cintai. Karena apa? Kita akan selalu berpikir bahwa orang yang kita cintai dan mencintai kita akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Orang yang kita cintai dan mencintai kita akan selalu tidak akan pernah menyakiti kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita pernah melihat bahwa orang yang mencintai itu kehidupan kita itu melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin menjengkelkan atau menyakitkan kehidupan kita. Orang lain mungkin bisa melihat bahwa orang yang mencintai kita itu melakukan sesuatu yang menyakitkan atau yang menjengkelkan di dalam kehidupan kita. Saya beri contoh begini. Jika saudara melihat ada orang yang dipaksa minum sesuatu yang tidak enak, lalu sesuatu itu juga adalah sesuatu yang menjijikkan. Mungkin orang yang tidak mengerti akan melihat, ini orang kenapa kok dipaksa minum barang kayak begituan. Tapi buat orang yang mencintai orang yang memberi minuman itu, dia akan tahu bahwa apa yang diberikan itu pasti baik maksudnya. Mungkin jamu yang warnanya tidak baik, yang tidak menarik, rasanya tidak enak, pahit. Dan itu kita paksa, waktu kita minum mungkin rasanya waduh susah untuk nelen. Tapi ada orang yang memaksa, ayo ditelen, ditutup hidungnya dan segala macamnya supaya jamu itu masuk. Tapi buat orang yang tidak tahu, itu akan dianggap wah itu pemaksaan, itu penyiksaan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara, contoh yang lain, kalau kita tiba-tiba sedang makan, tiba-tiba orang yang mencintai kita tiba-tiba membuang makanan itu secara tiba-tiba. Buat orang yang tidak tahu, hal itu dilakukan apa? Wah, kejam sekali yang dilakukan. Kenapa tiba-tiba anak makan makanan kita dibuang? Padahal orang yang mencintai kita, kenapa harus membuang makanan itu? Karena dia tahu makanan itu tidak baik dan beracun, sehingga dia harus secepatnya membuang. Nah, saudara-saudara, ada banyak contoh. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan melihat bahwa apa yang dia lakukan, apa yang diperbuat, meskipun orang lain melihat itu menyakitkan, menjengkelkan, tapi kita bisa melihat bahwa apa yang diperbuat orang yang mencintai kita dan kita cintai itu adalah sesuatu yang baik. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mencintai orang, kita membenci orang, maka sebaik-baiknya orang itu mau melakukan yang baik, kita akan menaruh curiga. Kita akan selalu berpikiran negatif. Kenapa? Karena kita tidak mencintai dan kita membenci orang tersebut. Hal yang sama sebenarnya terjadi juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saya bertanya, saudara percaya nggak bahwa Tuhan itu mencintai kehidupan kita? Saya percaya jawabannya iya. Kita percaya bahwa Tuhan itu mencintai kehidupan kita. Yang menjadi masalah adalah begini. Kalau Tuhan itu mencintai kita, apakah kita juga mencintai Tuhan? Jangan-jangan cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Tuhan mencintai, begitu mengasihi kita, kita tidak mencintai Tuhan. Kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, maka hal inilah yang membuat kita sulit melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca satu ayat di dalam Roma 8 ayat 28. Satu ayat yang lazim kita dengar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan
rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencintai kita itu dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Apapun keberadaan kita, apapun kondisi kita, Dia tetap mencintai kehidupan kita. Jatuh bangun kehidupan kita, Dia tetap mencintai kita. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Roma 8 ayat 28 ini berkata demikian, bahwa kita bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Kata mengasihi dalam Roma 8 ayat 28 itu juga menggunakan kata agape. Artinya apa? Artinya begini, kita bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita agape juga terhadap Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mencintai Tuhan. Karena apa? Karena begini, selalu ada alasan kebaikan Tuhan lewat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita agape terhadap Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah berhenti untuk mencintai Dia. Jangan pernah berhenti untuk mencintai Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mencintai kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk mencintai Tuhan. Karena apa? Ketika kita mencintai Tuhan, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka ayat yang baru kita baca akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat kita yang mau agape terhadap Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur juga kalau Engkau sudah mencintai terlebih dahulu kehidupan kita. Engkau sudah agape di dalam kehidupan kita. Engkau sudah mencintai apapun kondisi kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami mau belajar untuk mencintai Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun yang sedang kami alami, apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami mau belajar untuk tidak berhenti mencintai Engkau. Karena ketika kami mencintai Engkau, kami bisa melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Karena Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Mungkin orang lain melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kami sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika kami mencintai Engkau Tuhan, kami boleh melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami senantiasa mendatangkan kebaikan. Karena Engkau yang mengasihi dan mencintai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kehidupan kami, berkati Tuhan gereja di mana kami ada, berkati keluarga kami, berkati tempat di mana kami ada, kota di mana kami tinggal, negara di mana kami ada. Tuhan Engkau memberkati. Berkati juga sepanjang hari ini ketika kami melakukan aktivitas kami, Engkau menyertai Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami masuki hari ini. Haleluya, amin.